Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak di pertemuan kedua ini setelah kemarin membahas tentang asam basa, pembahasan berikutnya yaitu tentang kekuatan asam basa. Ya. Nah, ini untuk dapat PPT-nya kalian bisa download, bisa unduh di LMS di bagian pertemuan kedua ada tuh. Sekalian nanti sama soal latihannya yang harus dikumpulkan ya, harus dikerjakan, kumpulkan. Kita simak dulu materinya gimana. Kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa, coba ingat kemarin kita belajar tentang ini. Tentukan mana saja yang merupakan asam basa dan pasangan asam basa konjugasi. Teori asam apa ini? Teori asam basa Bronsted-Lowry ya, di mana asam itu merupakan donor proton. Lihat H2CO3. Jadi HCO3 hanya hilang satu. Berarti si dia itu donor. Berarti ini asam. Betul? Berarti ini pasangannya basa konjugasi. Gitu ya. Nah, ini tadi kan donor ya. Si asamnya donor ke sini. Maka ini basa menerima. Makanya H-nya yang asalnya cuma 2 jadi 3 tuh. Dan muatannya jadi plus itu berubah. Oke. Karena ini basa, pasangannya disebut asam konjugasi. Oke. Paham sampai sini ya? Masih ingat? Nah, pengenalan. Kenapa coba pH itu berbeda-beda? Misalkan menurut Arrhenius itu HCl yang konsentrasinya 0,01 molar, pH-nya itu 2. Sedangkan CH3COOH asam cuka yang konsentrasinya sekian, pH-nya 5. Ada juga larutan NaOH, natrium hidroksida, konsentrasi sekian, pH-nya 12. Larutan lain, konsentrasi sekian, pH 8. Kok pH bisa beda-beda sih? Nah, ini dasarnya ada di tentang larutan elektrolit. Kalian harus ingat-ingat dulu. Jadi, larutan elektrolit itu ada yang berasal dari asam dan basa. Betul? Dan larutan elektrolit pun ada yang kuat, ada yang lemah. Berdasarkan apa coba? Berdasarkan kemampuan mengionnya. Elektrolit kuat mengion hampir seluruhnya. Elektrolit lemah enggak, sebagian aja. Hasilnya kalau elektrolit kuat itu pengujian nyala lampunya terang, sedangkan yang lemah mah redup. Apa yang terjadi? Apa penyebabnya gitu ya? Penyebabnya adalah ini yang tadi gue bilang, elektrolit kuat itu mengion sempurna. Contohnya elektrolit kuat misalkan HCl. Nah, ini ion-ion H, ion-ion Cl, udah mengion semuanya. Jadi bisa menghantarkan listrik ion-ion ini. Makanya arus yang dihantarkannya pun besar, nyalanya terang. Berbeda dengan elektrolit lemah, misalkan CH3COOH. Ini kan yang terionisasinya sebagian. Ini jadi ion, misalkan ion H plusnya, ini ion CH3COOH-nya. Gitu. Yang bisa menghantarkan listrik ya cuma ini, sama ini. Jadi yang dihantarkannya kecil arusnya, makanya nyala lampunya redup. Elektrolit kuat, asam kuat. Elektrolit lemah, asam lemah. Tuh, makanya hal tersebut juga terjadi pada asam dan basa. Jadi kalau asam kuat itu ya asam yang mengionnya kuat. Kalau asam lemah yang enggak mengion semuanya, sama kayak elektrolit gitu. Begitupun basa. Basa kuat itu mengion semuanya. Misalkan NaOH jadi Na+, OH- semuanya. Nah, ini misalkan yang lemahnya itu NH4OH, hanya sebagian saja yang jadi ion NH+, OH-, sebagian aja itu. Enggak semuanya, sebagian jadi ini, sebagian dalam bentuk ini gitu. Ya. Berikutnya, nah, mengenal asam dan basa kuat. Asam kuat. Nah, ini usahakan hafal kalian ya. Asam-asam golongan 7, asam klorida, HBr, bromida, asam iodida, asam nitrat, dan lain sebagainya ini. Usahakan kalian hafal. Asam klorat per klorat, bromat per bromat. Disebut per itu karena O-nya lebih satu. HBr O3 bromatnya,
HBRO4 ada pernya, kelebihan per, hyper. HiO3, lihat dari kata iodium, ada O3-nya jadi iodat. Nah, ini O-nya 4, kelebihan O per iodat. Asam sulfat. Nah, ini asam-asam kuat ya. Nah, ini asam-asam lemah. Asam-asam basa-basa kuat, basa-basa kuat itu dari golongan 1 sama 2 si logamnya. Litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida segini. Nah, jadi tipsnya apa? Tipsnya kalian cukup mengingat yang kuat-kuat aja, asam kuat apa aja, basa kuat juga apa aja. Dengan demikian kalian tahu yang di luar itu berarti asam lemah, di luar itu berarti basa lemah gitu. Hafalkan yang kuat-kuatnya ya. Nah, konsep pH itu berawal dari ini, gara-gara teori asam basa Arrhenius yang bilang bahwa kalau larutan dalam air itu akan menghasilkan ion H+, betul? Atau menghasilkan ion OH-. Dari situ konsep pH itu awalnya. Rentang pH ada dari 0 sampai 14. Tuh. Di bawah 7 dia asid, asam. Di atas 7 dia alkali atau basa. Kalau 7 dia netral. Ya. Nah, gimana sekarang cara menghitung pH asam basa? Pertama kita harus tahu dulu kalau di dalam larutan itu mungkin ada OH-nya, mungkin ada H+-nya, tergantung banyak-banyakan siapa. Kalau yang lebih banyaknya H+, berarti dia asam. Kalau yang lebih banyaknya OH-, dia basa. Kalau OH- sama H+-nya sama jumlahnya, berarti dia netral, tidak asam, tidak basa. Nah, lantas gimana cara menghitung pH? Nah, ini untuk yang asam dulu ya. Asam itu tadi apa? Kalau banyak H+-nya, lebih banyak daripada OH-nya. Jadi tahap pertamanya adalah cari dulu jumlah H+-nya. Tapi dalam bentuk konsentrasi ya. Nah, molaritas bukan mol, molaritas. Kalau asam kuat itu nyari molaritas H+-nya atau konsentrasi H+-nya gampang. Tinggal A dikali MA. A itu apa? Jumlah ion H+. MA itu apa? Konsentrasi asam. Misalkan gini, Bapak punya konsentrasi asam sulfat H2SO4, konsentrasinya 0,1 molar. Berarti H+-nya berapa? Jumlah ion H+, nih, H-nya ada berapa? Tuh, 2 MA. Ini konsentrasinya. Nah, ini 0,1. Berarti kalau dikalikan H+ sama dengan 0,2 ya. 0,2 molar si H+-nya, sudah H+-nya, konsentrasi H+-nya. Kemudian kalau yang asam lemah gimana? Beda rumusnya ini mah. Karena kan asam lemah mah tadi nggak mengion sempurna ya, mengion sebagian. Masih ingat yang disebut derajat ionisasi? Derajat ionisasi itu adalah yang terion per zat yang terion per zat mula-mula, jumlah zat yang terion per jumlah zat mula-mula ya. Nah, cara nyari H+-nya ada dua cara kalau yang lemah. Pertama pakai rumus yang atas. H+ sama dengan derajat ionisasi ini alfa dikali konsentrasinya. Misalkan Bapak punya ini apa ya? CH3COOH. Nah, misalkan derajat ionisasinya 2%. 2% berarti berapa sih? 2/100 ya? Nah, gitu. Jadi kalau ada 100 molekul ini, itu yang terion itu cuma 2 biji gitu loh. Ya, 2%. Misalkan konsentrasinya ini Bapak punya 0,1 molar gitu ya. Berarti H+-nya berapa? Kaliin aja. 2/100 kali 0,1
0,02 kali 0,01 berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 gitu. H+-nya. Ya. Sok hitung sendiri ini, jangan sampai nggak bisa kimia gara-gara matematikanya, padahal bukan nggak bisa kimia, nggak bisa matematika kalian teh. Ya. Kemudian yang kedua nih, cara nyari H+ adalah akar Ka kali Ma. Ka itu apa? Bukan konsentrasi ya, Ka mah ini. Tetapan ionisasi asam. Biasanya soal diketahui atau disuruh dicari. Gitu ya. Biasanya diketahui. Dikali konsentrasinya asamnya gitu ya. Misalkan diketahui, nanti ada contoh soalnya sih, ada contoh soalnya di slide berikutnya. Nah, terus rumus-rumus ini dapat dari mana? Dapat dari sini, dihubungkan aja. Karena ini sama-sama H+, kenapa nggak kita bikin gini aja? Alfa kali Ma sama dengan ini, akar Ka dikali Ma, betul? Karena ini dalam akar, kita kuadratkan dua-duanya. Yang ini jadi alfa kuadrat, ini Ma kuadrat, ini akarnya udah hilang ya. Udah dikuadratin ceritanya. Kuadratin. Jadi Ka kali Ma. Ma di kanan ada, kiri ada, coret. Jadi rumus Ka itu ini. Ka sama dengan alfa kuadrat kali Ma. Ka sama dengan alfa kuadrat kali Ma. Saya. Berarti kalau nyari alfa aja gimana? Ya, gampang, tukar-tukar tempat aja. Berarti nyari alfa teh Ka per Ma itu sama dengan A kuadrat. Hilangin ininya supaya jadi supaya jadi hilang si kuadratnya, diapain? Diakarin. Ya. 2 diakarin jadi A kuadrat, diakarin jadi A doang. Nah, jadi gini. Gitu. A sama dengan akar Ka per Ma. Tuh. Ya. Yang basah juga sama. Basah juga sama. Cuma bedanya apa? Ya, zatnya basah gitu. Konsentrasinya konsentrasi basah. K-nya tetapannya tetapan basah. Bapak skip ini karena sama persis. Nah, kemudian setelah ingat, jadi tahapan nyari pH itu apa? Cari dulu H+-nya atau OH-nya buat yang basah. Ya. Baru nanti masuk ke sini. Masuk ke rumus ini. pH sama dengan min log H+. pOH sama dengan min log OH-. Ingat kan tadi pH itu tingkat keasaman ya. Untuk yang asam itu rentangnya 0 sampai 7. Nah, untuk pOH itu rentangnya 7 sampai 14. Makanya kalau pH dijumlahin sama pOH 14. Ya. Contoh soal nih. Misalkan tentukan konsentrasi OH- yang terdapat dalam larutan BaOH2. Kalian lihat dulu ini, jangan langsung masukin rumus, lihat dulu. Basah nih OH, kuat atau lemah? BaOH itu merupakan basah kuat. Makanya rumus OH-nya apa? Nih, rumus OH-nya. Konsentrasinya kali banyak OH-nya si B itu. Ya. Rumus konsentrasinya 0,2, banyak OH-nya ada 2. Jadi OH-nya 0,4 molar. Bisa. Gitu ya. Tetap misalkan kalau nggak mau pakai rumus ya pakai ini, pakai persamaan reaksi. Pakai stoikiometri. Kan ini BaOH 0,2 molar ya. Ini koefisiennya 1, berarti ini sama 0,2 molar. Ini koefisiennya 2, artinya 2 kali lipat dari ini. Maka 0,4 molar tuh sama. Itu kalau nggak mau pakai rumus. Kalau manual gitu ya. Kalau lupa rumus manual. Misalkan gitu ya. Nah, misalkan udah tahu OH, misalkan disuruh cari pH. Berapa pH-nya? Soal lanjutan misalkan itu ya, berapa pH-nya? Bisa nggak dari konsentrasi OH- langsung nyari pH? Nggak bisa. Bisanya nyari konsentrasi bisanya nyari ini dulu, pOH dulu. Kalian perlu tahu bahwa P ini merupakan operator. Jadi kalau kita menemukan P, kita harus
menghitung menggunakan min log. Operator harus menggunakan operasi ini. Ketemu P pakai min log. Min log apa? Min log ini. Min log dari OH minus gitu. Ya. Kalian tahu kan misalkan 2 log 3. Tapi ini mah log 3 misalkan gitu ya. Ininya kosong. Berarti di sini angka berapa? Angka 10 itu tuh ya, sama dengan 10 log 3. Jadi logaritma yang bilangan dasarnya 10 ya. Berarti itu min 10 log OH min gitu ya. Tapi nggak usah disebutin 10 sih, udah tahu kalau kosong itu berarti 10 itu tuh ya. Min log OH minus. Nah, sekarang masukin OH minusnya berapa? POH sama dengan min logaritma ini 0,4 ya, biasanya diubah ke bentuk ini 4 kali 10 pangkat min 1 gitu. Masih ingat sifat logaritma? Kalau ada pangkat di sini itu bisa turun ke depan. Misalkan 2 log 3 pangkat 2. Nah, ini 2-nya bisa ke depan. Berarti itu sama dengan 2 kali 2 log 3 gitu. Oke. Terus selain itu sifat perkalian logaritma misalkan 2 log 3 kali 4 itu sama dengan 2 log 3 ditambah, kalau perkalian ditambah ya, 2 log 4 itu. 2 log 3 terusin ya. 2 log 4 tuh 2 log berapa? 4 berapa? 2 pangkat 2. 2-nya turun nanti ke sini ke depan. Nah, sama dengan 2 log 3 tambah 2 kan untuk yang ini turun ya. Yang ini turun. Sisa apa? 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Makanya hasilnya berapa? 2 tambah 2 log 3 gitu ceritanya tuh ya. Ini mah bukan ngitung pH ya, ini mah contoh. Ingat-ingat lagi tentang sifat logaritma. Bisa bingung karena penting, kalau nggak bisa logaritma nanti nggak bisa ngitung pH. Oke. Nah, berarti yang itu gimana dong? 0,4 setah. Nah, ini ubah dulu ke bentuk ini min log 4 min log 10 pangkat min 1 gitu. Ini min 1 turun ke depan. Ini tulis dulu ya. Min log 4 min. Ini minnya dari sini turun ke sini. Ini turun ke depan. Sorry. Ini min 1 turun ke depan. Sini min 1 log 10. Ya, di sini ada berapa? 10. Ini tuh cuma nggak ditulis. Betul? 10 log 10 1. Berarti ini hasilnya min log 4 plus 1. Ya enggak? Atau disebutnya ini tuh ya. POH sama dengan 1 min log 4 ini tuh POH-nya. Maka pH-nya berapa? Ingat nggak tadi? pH tambah POH sama dengan 14. Berarti kalau nyari pH, ini pindah sana kan? 14 dikurangi POH. Gitu ya? Beda pH-nya berapa berarti ini? pH sama dengan 14 dikurangi POH. 1 min log 4. POH-nya kan nih dalam kurung ini. Ya. So, atau berarti pH-nya berapa? 14 kurangi 1, 13.
Min dikurangi apa sih? Ya ini dikurangi negatif jadi apa? Positif. Log 4. Jadi pH-nya segini. 13 log 4. Benar nggak? Benar atuh. pH kan basah tuh. pH-nya 13 di atas 13. Basah kan? Bisa ya? Contoh lagi, misalkan ini yang tentukan H+ yang terdapat dalam asam formiat. Ada nggak tadi di list asam kuat? Nggak ada. Itu termasuk asam lemah. Suruh nentuin H+-nya aja, guys. H+T untuk asam lemah rumusnya apa? Ini ada Ka-nya, ada konsentrasinya, ya udah pakai yang H+ sama dengan akar Ka kali M. Sok itu Ka-nya berapa? 1,7 kali 10 pangkat min 4 ya. M-nya berapa? Nih. 0,01. 0,01 itu 10 pangkat min 2, betul? Betul. Nah, jadi akar dari 1,7 kali 10 pangkat min 6. Ya. Nah, ini 10 pangkat min 6-nya gampang diakarin. Bagi 2 aja, 10 pangkat min 3 gitu. Yang jadi masalah, akar dari 1,7 ini berapa? Nah, kalian hitung pakai ini. Kalkulator saintifik ya. Yang ada bisa ngakarin dan lain sebagainya. Misalkan kalau di sini ada kalau di komputer tuh gitu kalkulator. Nah, ini ada akar nih. Gimana cara makainya? Nah, akar dari berapa? 1,7 sama dengan Bapak nggak bisa makainya yang ini mah. Nggak bisa ini makainya Pak. Pakai yang kalkulator yang ada di HP aja boleh ya. Jadi akar 1,7 T sebenarnya ini berapa? 1,3. Ya gini jadi udah ada di pembahasannya. Tapi itu pembahasannya salah nggak sih? Salah guys. Ini aneh nih. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2. Ada 10 pangkat min 6 kan? Iya. Nah, 1,7 T kalau diakalin 1,3. Jadi segini H+ itu. Ini salah nih. Bukan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 3 yang benar ya. Mol per liter atau molar. M besar. Sini H+-nya. Udah selesai sih pertanyaan ini, dijawabnya ini gitu. Nah, misalkan Bapak ngasih pertanyaan lanjutan, pH-nya berapa? Gampang. pH, ingat P itu operasi apa? Min log. Min log apa nih? H+. Min log berapa H+-nya? 1,3 kali 10 pangkat min 3. Betul? Betul. Lihat min 3 ini min turun jadi apa? Jadi 3. Min log 1,3. Pakai sifat yang tadi, yang soal sebelumnya. Yang ini nih. 10, log 10 pangkat min 1 turun jadi min 1. Jadi plus nanti gitu. Kalau kita langsung aja lebih cepat sekarang. Udah tahu ini min 3 turun bakal jadi 3 gitu. 3 min log 1,3. Ini teh apa? pH. Tuh, jadi kalau nyari pH mah udah tahu H+, langsung ketemu pH-nya. Beda kalau yang basah mah nyari apa dulu? OH- dulu. Udah nyari OH- bisa langsung nyari pH? Enggak, nyari pOH dulu. Udah tahu pOH-nya segini, lalu cari pH-nya 14 min pOH, baru ketemu pH-nya. Nah, ada lagi nih contoh tentang, nah
Ini contoh tentang derajat ionisasi dulu. Derajat ionisasi berarti alfa ya. Alfanya katanya 1%. Alfa 1%. M-nya 0,1. Ma-nya 0,1 molar. Berapa H plus dan Ka ditanya. H plus itu rumusnya apa? H plus derajat ionisasi kali M, betul kan? Derajat ionisasinya 1%. 1% itu 1/100. M-nya 0,1 atau 1/10, 0,1 itu kan? Kali 1/1000 atau sama dengan 10 pangkat min 3. Ya. H plusnya 10 pangkat min 3. Benar nggak? Nih, H plus. Konsentrasi asam kali ininya. 0,1 kali 0,01, 10 pangkat min 3. Itu ya. Sekarang nyari Ka-nya. Rumusnya yang tadi. Ini. Derajat ionisasi kuadrat kali Ma. Derajat ionisasinya 0,01 kuadratin. Itu jadi 0,0001. Yang ini tetap 0,1. Jadi ada 5 angka di belakang koma. 3, 4, 5. Nah, makanya ini kalau dibentuk pecahan 10 pangkat min 5 Ka-nya. Ya. Ada ini nggak disuruh nyari pH. Nah, misalkan ada lagi nih soal kayak gini. Ketahui larutan asam sulfat 0,1 molar. Apanya ini teh? Konsentrasinya. Ya. Konsentrasi si asam sulfatnya. Hitung pH larutan SO4. Ingat untuk nyari pH, cari apanya dulu? H plusnya dulu. H plusnya berapa? Banyaknya H dikali konsentrasi asamnya 0,1 berarti 0,2 atau biasanya diubah ke gini 2 kali 10 pangkat min 1 supaya nanti memudahkan perhitungan di logaritma. Berarti pH itu apa? P apa? Min log pH ya. Min log dari apa? Dari H plus. Udah, min log berapa? Berarti H plusnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 1. Ingat nih ada minnya di 10, turunin 1. Min log 2. 1 min log 2. Ini pH-nya. 1 min log 2. Biasanya di PG kayak gini aja sih. Nah, kita kalau ngitung log 2 terus pakai kalkulator. Jadi kalau ujian biasanya sampai sini aja. Tapi tergantung, kalau bawa kalkulator mungkin ada opsinya kayak gini, 0,7 gitu ya. Karena log 2 itu 0,3-an lah. Ya, makanya 0,7. Gampang. Nah, sekarang ditanyakan pH larutan NaOH. Yang jadi pertanyaan adalah NaOH ini asam atau basa? Basa, itu ada OH-nya. Makanya buat nyari pH, nggak bisa. Nggak adanya OH dulu, berarti cari dulu OH minnya. OH minusnya berapa? Ingat jumlah OH minnya. OH minnya ada berapa? Ada 1. Konsentrasinya 0,1. Ya udah berarti hasilnya 0,1 kan ya? Si OH minnya 0,1 molar. Ubah ke bentuk 10 pangkat. 10 pangkat berapa? Min 1. Itu 10 pangkat min 1 itu dia udah OH minnya. Terus kalau mau nyari pH bisa langsung? Nggak bisa karena ini OH. Bisanya nyari apa dulu? Nyari POH. POH itu apa? P apa? Min log PT. Min log apa? OH minus. Gitu ya. Min log OH minnya berapa? 10 pangkat min 1. Tuh. Minus 1 turun. Jadi 1. Karena min ketemu min 1. Ya udah. Ini mah. Kan nanti 1 log 10 log 10 1. Ya udah. Jadi pH-nya 1. Sekarang pH-nya berapa? pH itu 14 min pOH. Berarti pH sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Tuh, sama. Ya. Kenapa sih Pak ribet-ribet ngebahas ini di video? Padahal kita juga bisa lihat ini gitu ya, baca.
Biasanya kalau baca tuh pusing ya nggak sih? Makanya Bapak jelasin. Nanti jawabannya sama dengan pembahasan. Bisa ya? Tuh udah beres. Jadi materi tentang perhitungan pH asam basa cukup sampai segitu. Ada latihan tuh di pertemuan 2 di LMS. Kerjakan ya. Lihat deadline-nya sampai tanggal berapa. Kerjakan oke. Nggak jauh dari yang Bapak tadi terangin. Jadi sambil nonton video sambil kerjain. So. Segitu dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.